sedikit cerita ya Mbak. Iya. Jadi waktu itu saya berdoa juga memohon diberikan kenikmatan ibadah gitu di sana. Dan bisa menikmati segala macam bentuk ibadah yang ada di sana. Alhamdulillah itu semua diijabah sama Allah gitu. Saya bisa menikmati ibadah apapun yang saya lakukan di Tanah Suci Mekah maupun Madinah. Kemudian saya minta juga diberikan kemudahan dan keselamatan, pertolongan dari Allah. Dan banyak sekali pertolongan yang mungkin saya tidak bisa menceritakan satu-satu gitu, karena itu juga banyak sekali gitu. Kemudahan, pertolongan mulai dari misalkan nih waktu itu kehausan gitu, butuh minum, ada yang ngasih minum. Ada yang butuh waktu itu agak lapar gitu, ada yang ngasih makan gitu, ada yang ngasih snack dan segala macam. Ada yang pada waktu itu juga waktu di perjalanan kan sempat juga jalan kaki dari hotel ke masjid, ada yang ngasih payung, ada juga yang menawarkan makanan dan sebagainya gitu Mbak. Banyak sekali pertolongan yang diberikan oleh Allah itu dalam perjalanan haji saya waktu itu Mbak. Jadi banyak orang yang bilang, bahkan di media sosial mungkin ya, di YouTube terutama, itu gaji paling kacau gitu kan katanya. Karena waktu itu memang waktu di Musdalifah itu sangat kacau sekali dalam artian hal transportasi nih. Transportasinya kacau. Untuk dari Musdalifah ke Mina itu banyak kemacetan, banyak problem dari bis dan segala macam. Dan bahkan tempat berkumpul di Musdalifah itu yang sangat penuh sehingga orang-orang itu mau keluar juga susah. Dan itu bukan hanya orang Indonesia, itu seluruhnya ya, seluruh dunia. Jamaah haji dari seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan alhamdulillah merasakan kenikmatan di situ ya. Iya, dan alhamdulillah waktu itu ke Musdalifah itu kan awalnya dari Arafah ya Mbak. Jadi pertama kan kita berangkat haji itu dari hotel, kita berangkat ke Arafah. Kemudian waktu di Arafah itu juga melaksanakan wukuf, berdoa, sholat berjamaah dan sebagainya. Kemudian malamnya itu kami bertolak ke Musdalifah. Nah saat di Musdalifah kurang lebih sekitar jam 12-an malam itu bertolak ke Musdalifah dan nyampe di sana. Waktu di sana kita menunggu sambil cari kerikil untuk kita ke Mina, kemudian untuk melaksanakan lontar jumroh. Nah di situ saya mencari kerikil beberapa banyak lah sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk lontar jumroh. Lontar jumroh berapa itu? 8, 7? Lontar jumroh itu kan 7 sekali lempar. Cuman kan lebih. Sebentar, jadi sebenarnya 7 itu bukan sekali gitu kita lakukan, tapi kan ada lontar jumroh Aqobah, kemudian ula wusta Aqobah. Jadi awal setelah kita wukuf ke Musdalifah, kemudian di tanggal 10-nya itu kita jumroh Aqobah. Setelah jumroh Aqobah kita tahallul, baru setelah itu kita bisa lepas ihram. Nah dari setelah lepas ihram itu kemudian besoknya kita mutar jumroh lagi tanpa menggunakan ihram. Itu juga mengulangi ula wusta Aqobah selama 3 hari di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah di situ ada beberapa kejadian unik yang saya alami saat di Musdalifah itu kan memang tempatnya berdesakan gitu, setelah cari batu itu. Kemudian saya juga sempat mencarikan batu untuk istri dan juga beberapa orang lansia yang ada di kelompok kami. Nah kemudian setelah kita mau bertolak ke Mina itu ada permasalahan di transportasi, sehingga kami memutuskan untuk bagi yang muda ini untuk berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina yang kurang lebih sekitar 1,5 sampai hampir 2 jam perjalanannya. Untuk yang usia-usia lanjut disarankan untuk naik bis saja supaya ini. Nah, kenapa yang muda-muda itu berangkat lebih dulu supaya bisa mencari tempat di tenda di Mina untuk tempat beristirahat di sana. Nah, setelah beristirahat, setelah jalan kaki kemudian dapat tempat di sana, kita ambil tempat di tenda yang sudah disediakan oleh pemerintah Saudi dan juga tim dari
panitia penyelenggara haji PPH, lalu melaksanakan jumroh akobah dan tahallul waktu itu untuk saya pribadi nggih. Nah, di hari berikutnya itu kebetulan saya kehabisan kerikil, Mbak, kehabisan batu nggih. Setelah di Mina, setelah saya lontar jumroh, rencana besok kan masih mau ada lontar jumroh 1 kali, yang terakhir yang di Akobah, di apa namanya, di Mina itu. Nah, di tempat lontar jumroh itu, di Jamarot itu, saya cari kerikil yang sisanya orang-orang dibuang, yang nggak kepake gitu kan. Ada yang mereka itu ambil jumrohnya cuman hari ke-11 sama ke-12 saja, itu jadi nafar awal. Nah, kalau saya kan di nafar sani, ambil nafar sani untuk jumrohnya yang ketiga kali. Waktu saya orang-orang sudah selesai kan ada sisa-sisa kerikil itu mau saya ambil. Nah, di situ itu anehnya ada orang seperti, kalau bajunya itu baju-baju adat Arab Saudi dengan jubah putih, kemudian pakai surban yang merah putih, yang merah putih seperti batik itu. Nah, itu kan ada kepalanya, memang wajah Arab juga dan tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada saya gitu. Perlu dicatat mungkin kurang lebih tinggi saya sekitar 176 atau 178 cm ya, dan mungkin beliau itu mungkin sekitar 190-an atau 200 cm atau 2 meter gitu kurang lebihnya. Tanpa ada omongan, tanpa ada ucapan apapun, itu waktu saya berdiri setelah mencari kerikil ya kira-kira cukuplah buat besok gitu, untuk saya sama istri gitu. Tahu-tahu waktu saya berdiri mau saya jalan itu saya diberikan kerikil. Iya, batu kerikil yang bagus-bagus sekali gitu, gede-gede gitu. Jadi di saat ada wadahnya juga seperti resmi lah, seperti resmi dari PPIH atau dari pemerintahan Arab itu. Saya diberikan gini langsungan, saya terima, kemudian saya ucapkan terima kasih gitu. Nah, juga nggak ada ekspresi dari beliaunya. Setelah saya jalan beberapa meter, saya kok agak ganjel ya, siapa yang ngasih gitu. Itu maksudnya apa, langsung dikasihkan gitu atau nyapa dulu atau gimana? Enggak, langsung dikasihkan aja. Lihat, mungkin saya habis cari kerikil itu nggih, kan ada beberapa orang yang cari kerikil juga. Tapi saya waktu berdiri itu di situ, saya anehnya beliau itu seperti nggak pegang apa-apa, tahu-tahu dia tuh beliau itu seperti pegang gitu ya, megang yang satu bandel itu isi sekitar banyak, mungkin sekitar 40 kerikil ada, mungkin sekitar 40 batu. Itu diberikan ke saya dan saya terima, dan saya bilang terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan gitu kepada panjenengan, jazakallah khair gitu. Setelah saya jalan beberapa meter, saya penasaran gitu. Berarti siapa? Jangan-jangan bukan manusia gitu kan, saya toleh masih ada gitu. Terus saya jalan lagi gitu kan, saya jalan lagi, terus saya toleh, loh, kok nggak ada malahan? Sudah nggak ada, betul, iya, betul nggak ada. Nggak ada gitu. Saya bingung, orangnya kemana? Kalaupun jalan kaki, paling nggak kelihatan lah ya di mana gitu. Itu. Iya, jadi jarak beberapa meter awal saya jalan, saya penasaran siapa sih, tak lihat, oh masih ada. Begitu saya jalan lagi, masa sih masih ada, saya lihat itu malah nggak ada. Saya toleh kemana-mana itu nggak ada. Orang setinggi itu ya, sebesar itu dengan baju yang mencolok gitu, artinya benar-benar beda. Kalau petugas haji kan dia pakai rompi ya, dari pemerintah Arab itu mereka pakai rompi khusus gitu. Misalkan dari orang-orang kita juga harusnya kan nampak gitu gitu, karena waktu itu sudah tidak pakai baju ihram, dan juga orang-orang kan nggak ada yang pakai baju ihram, dan beliau juga pakai baju adat Arab gitu, yaitu pakai jubah putih panjang dan pakai surban yang merah putih itu, karena khasnya di Arab pakai yang merah putih itu. Kalau yang pakai putih atau yang warna lain itu biasanya orang-orang yang mungkin kebanyakan bukan dari orang-orang Arab Saudi. Nah, orang-orang Arab Saudi sendiri pakai yang merah putih biasanya. Itu yang saya benar-benar aneh di situ. Orangnya tinggi besar, tapi setelah beberapa meter saya jalan itu saya lihat lagi seperti hilang entah kemana gitu, wallahu a'lam. Seingat saya insya Allah seperti itu kurang lebihnya, Mbak, waktu pengalaman saya di situ. Dan setelah itu nggak ketemu lagi ya sama yang berjubah putih itu? Nah, di mimpi itu mungkin nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali.
ya unik lah di situ waktu itu. Ada pengalaman yang luar biasa ini dari teman saya, Mbak. Teman sekamar. Nih, teman sekamar. Jadi beliau itu katakanlah si A ya, atau namanya misalkan Ali gitu nggih. Iya. Jadi namanya namanya kita samarkan ya. Iya, namanya memang disamarkan. Nah, beliau waktu itu ada di Masjidil Haram, Mbak. Iya. Kebetulan kalau nggak salah ada di lantai 3 atau lantai 4 kalau nggak salah, atau di lantai 2 gitu. Saat ibadah ya, mungkin setelah sholat sunnah atau apa, beliau itu punya kerentek, Gusti, kula kepingin ketemu wali-waline panjenengan yang ada di Masjidil Haram sekarang. Jadi ibaratnya itu niatnya panjenengan ke tadi itu nggih. iya. Jadi ya Allah, iya, saya ingin tahu wali Allah atau walinya panjenengan itu yang ada di sini. Nah, setelah itu ya sudah, dia mungkin berpikir ya wis Allah a'lam gitu, mungkin insya Allah ya kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Mungkin beranggapan mungkin kalau enggak ditemui berarti saya mungkin yang belum pantas atau bagaimana gitu kan, kita husnudzonnya seperti itu. Ternyata jarak enggak ada setengah jam, Mbak, itu waktu beliaunya berdiri nggih, itu tiba-tiba dari kejauhan mungkin jarak sekitar 10 meteran lah, itu ada yang dada-dada gini. Masya Allah. Dada-dada gini. Laki-laki. Kemudian ya waktu oleh laki-laki dada-dada gitu. Kemudian didatengin dia. Ya karena mungkin dia nggak begitu fasih bahasa Arab ya. Kemudian cuman salam gitu. Assalamualaikum, salaman gini-gini. Sudah ya, dada gitu. Jadi sudah begitu pergi. dada itu datangnya langsung. Nggih, dada-dada itu dikasih tahu. Halo, saya di sini gitu. Berarti kayak gitu. Didatengin dianya, Tapi didatengin. itu nggak sama yang permintaannya tadi itu, atau nggak salah atau gimana? Nah itu kan baru belum ada setengah jam, Mbak, jaraknya, Mbak. Jadi cuman kerentek dalam hati aja gitu. Beliaunya tuh ingin, ya Allah, saya ingin ketemu walinya panjenengan, walinya Allah yang ada di Masjidil Haram, yang sekarang ini ada di Masjidil Haram. Itu langsung ada yang begini, Mbak. Masya Allah. Datang, kemudian salaman gitu nggih. Salaman, setelah itu ya mungkin yang wali itu cuma ngomong-ngomong sesuai dengan bahasanya beliau nggih. Jadi yang mungkin kurang dipahami sama teman saya, lalu beliaunya itu pergi, udah ya gitu dulu ya gitu, ibaratnya seperti itu. Udah habis itu berbaur sama orang tua, hilang sudah, nggak ketahuan kemana, dicari juga nggak tahu. Itu dari teman saya. Kalau dari saya sendiri ini waktu itu setelah prosesi haji. Setelah prosesi haji itu selesai, kemudian saya juga penasaran kan, nggih. Jadi ya Allah, kalaulah boleh saya yang kotor ini itu ingin mengetahui wali panjenengan, wali-wali kutub yang ada di Masjidil Haram atau yang ada di Mekah atau yang ada di sini gitu. Kalaulah berkenankan, kalau bisa saya ingin bertemu, ya ketemulah pokoknya itu aja, sahabat tatap muka atau bagaimana gitu. Qadarullah waktu itu memang saya nggak langsung dipertemukan gitu. Setelah itu selang berapa hari saya berdoa lagi gitu, waktu ada di Masjidil Haram itu. Nah sama, tetap juga belum langsung bertemu. Kemudian berapa hari itu saya doa lagi. Waktu itu seingat saya antara asar, setelah asar, pada asar mau ke maghrib. Menuju ke maghrib. Nggih. Jadi biasa kan orang-orang setelah tawaf itu bikin soft nih. Nah, mau nunggu jamaah sholat. Iya, betul sekali. Jadi mau jamaah sholat itu ada soft satu aja yang kosong di situ. Awalnya saya di sini, terus ada yang soft kosong. Nah, saya masuk ke sana gitu. Seperti seolah-olah itu soft itu disediakan untuk saya. Masya Allah. Nggak ada yang masuk ke situ orang-orang itu. Jadi saya masuk ke situ. Banyak orang loh ya. Nggih. Banyak orang, dan yang saya tahu satu orang itu ada dua, jadi Mbak, waktu itu Mbak, di kanan saya ada satu, di kiri ada satu. Jadi setelah saya masuk ke soft itu
seolah-olah beliaunya itu menunjukkan muka gitu loh. Jadi seperti menunjukkan muka ke saya sambil senyum gitu. Saya sambil senyum gini. Bentar, agak loading kan ya, saya agak loading gitu. Maksudnya apa gini kan, biasanya kan orang biasa gitu. Jadi waktu saya bersalaman, wah jangan-jangan ini jawaban doa saya kemarin atau doa saya tadi gitu. Ya sebelum-sebelumnya juga kan saya ingin ketemu wali Ghaut. Jadi al walil Ghaut itu wali yang tertinggi lah di sini, di yang menyangga, istilahnya kalau orang-orang bilang itu ada yang menyangga langit atau yang menyangga apa namanya, intinya itu wali-wali yang menjaga dunia gitu loh Mbak. Jadi di seluruh dunia itu kan ada beberapa wali khusus. Nah beliau ini wali-wali yang tingkatan tertinggi tersebut. Jadi benar-benar wajahnya seperti ditunjukkan ke saya sambil gitu. senyum gitu. Iya. Jadi waktu karena waktu itu saya sadar, saya salaman, dikasih salaman gini, tasnya bener-bener tas seperti tas-tas orang-orang jamaah haji biasa gitu. Waktu saya salaman, dek, nah itulah kerasanya di situ. Bener-bener salamannya itu berbeda banget, hawanya itu seperti beda lah pokoknya, seperti orang-orang biasa gitu. Waktu mau saya cium tangan gini, ditarik sama beliau yang nggak mau gitu. Nah di situ mungkin ada rahasia-rahasia tertentu yang orang itu tidak diperbolehkan untuk mencium tangan di situ. Bukan karena bid'ah atau sebanyaknya ya gitu. Nah di situ uniknya, dan itu saya mengalami beberapa kali. Sebelum itu tiba-tiba ada orang yang datang. Orang datang menyapa saya, ngobrol, beliaunya dari mana gitu, cerita-cerita. Setelah salaman sama saya, ngobrol, pergi. Nggak sholat dia di situ. Maksudnya saya kan waktu itu duduk sambil nunggu waktu sholat mau maghrib. Jadi itu kan saya nunggu. Cuma datang, salaman, ngobrol-ngobrol sebentar, terus pergi gitu. Pergi. Waktu saya cari toleh itu nggak tahu kemana. Nah itu waktu saya berdoa dan pengen ketemu wali-wali Allah gitu, orang-orang yang diberikan kekhususan sama Allah gitu nih. Nah yang kedua kalinya adalah waktu itu yang sebenarnya diberikan space soft itu, kemudian seolah-olah wajahnya ditunjukkan sama saya gitu. Nah itu bahkan saya alhamdulillah satu soft itu sholat sama beliau berdua itu, saya benar-benar kelihatan Kiri kanan ya? Kanan kiri itu. Yang uniknya setelah sholat itu berdoa, jadi tangannya itu nggak ke atas gini atau gini, nggak, jadi ke arah saya gitu diginikan waktu beliau berdoa itu. Ya akhirnya saya juga waktu itu kan, ini ngerasa ya kan? Maksudnya ngerasa sekarang orang kayak disenggol gini masa nggak tahu ya, sih maksudnya kan gitu, waktu doanya tadi tuh loh kok diarahkan ke jenengan gitu kayak ya kan orang biasa kan berdoa tangan begini gitu ya. Gini. Itu nggak agak miring gini Mbak. Jadi seolah-olah memberikan isyarat saya itu semua. Jadi seolah-olah kalau yang kiri itu saya cuma nggak terlalu ekspresif beliaunya sih, dia maca datang gitu, yang penting udah salaman gitu, udah habis itu seolah-olah tangannya itu ditunjukkan ke saya gini loh. Jadi akhirnya saya angkat tangan juga, amin amin gitu. Jadi cuma seperti apa ya, seperti seolah-olah itu saya didoakan gitu kan. Jadi diajak berdoa gitu loh. Diajak berdoa begini, Masya Allah. Terus setelah itu udah selesai, habis itu uniknya beliau setelah selesai semua, perginya itu cepat gitu, hilang gitu. Nggak kelihatan ya? Ya kelihatan awal itu jalan cuman berapa langkah gitu, terus ketutup orang-orang. Saya lihat lagi gitu, udah hilang, nggak tahu kemana gitu, cepat. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu salah satu kejadian yang unik. Dan ada kejadian lucu lagi, ya unik lah Mbak ya, keajaiban juga itu waktu saya ada di Madinah waktu itu. Jadi waktu di Madinah itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW beberapa kali, bahkan diberikan kesempatan sama Allah itu berada di Masjid Nabawi yang asli, yang lama gitu. Jadi Masjid Nabawi itu kan ada yang masjid lama gitu. Ya, kubah hijau betul. Yang kubah hijau itu kan kecil tempatnya. Kecil gitu. Maksudnya untuk orang sebanyak itu kan kecil gitu. Ya sebenarnya jadi satu. Bangunannya jadi satu, cuman diberikan penutup-penutup gitu di atasnya. Cuman untuk di kubah hijau itu diberikan pembatas khusus di situ. Dan dibuka di jam-jam tertentu saja.
Nah, di situ itu ya alhamdulillah memang banyak juga orang-orang kita yang diberikan kesempatan untuk beribadah di sana gitu. Saya juga beberapa kali bertemu orang-orang kita gitu, orang-orang Indonesia gitu maksudnya. Yang uniknya di sini itu waktu itu tengah malam. Saya tengah malam itu waktu keluar dari hotel, saya melihat ada perempuan pakai kerudung. Nah, pakai sepatu ya seperti umumnya sepatu perempuan gitu, yang tipis-tipis itulah, Mbak. Sepatu teplek itu ya? Iya, sepatu teplek itu. Tapi uniknya wajahnya itu bukan wajah Arab gitu, tapi bahasanya sepertinya bahasa Arab, dia sedang telepon gitu. Waktu itu berjalan, cuman saya aneh, teman saya juga saya kasih tahu, mas coba lihat tuh perempuannya itu kok aneh ya gitu. Anehnya apa? Dia berjalan cepat sekali tuh, set gitu. Sambil telepon tuh. Sambil telepon. Tapi nggak selayaknya perempuan biasa kan jalan agak santai gitu. Ini agak cepat gitu jalannya. Kemudian saya dengarkan suaranya tuh kayak kelepak gitu. Jadi seperti maaf gitu saya, seperti suara telapak kaki kuda gitu lah kalau jalan gitu. Kotak padahal kan dia pakai sepatu teplek itu kan nggak bersuara gitu. Paling teplek itu pun jarang kan, biasanya kan kalau gitu kan dasarnya juga kain gitu. Atau spon gitu. Jadi harusnya sepatu yang biasa itu tuh. Biasa. Harusnya kan nggak. Teman panjang juga ngelihat juga. Ngelihat. Tapi dia nggak, anehnya itu dia nggak terlalu perhatian itu loh. Biasalah paling kayak gitu. Cuman anehnya itu. Nah, waktu saya melewati depan saya itu dia cuma ngelirik saja gitu kan. Setelah ngelirik jalan lagi, udah lewat sana. Tapi saya lihat lagi itu, wah kok cepat sekali jalannya gitu, nggak seperti orang-orang biasa gitu. Secepat-cepatnya orang berjalan di sana itu kan memang rata-rata orang cepat kan kalau orang-orang yang berada di sana itu, karena mereka mungkin kebiasa jalan cepat gitu, beda dengan orang Indonesia kan kalau jalan santai gitu. Nah, anehnya kan bukan wajah orang India, bukan wajah orang Arab, yang banyak di sana, yang sering mondar-mandir di sana kan mungkin yang jalannya cepat seperti beliau-beliau itulah. Nah, tapi ini seperti wajah-wajah orang Asia. Anehnya itu jalannya cepat banget gitu. Perempuan tuh set yang seperti hilang lah, tahu-tahu itu nggak lama dia entah belok kemana, saya juga nggak begitu ngikuti gitu. Anehnya di situ. Jadi itu ngobrol apa nggak dengar ya? Bukan nggak dengar, tapi saya nggak tahu bahasanya gitu. Seperti bahasa Arab tapi kok kayak bukan bahasa Arab gitu, Mbak. Saya nggak tahu beliaunya ngobrol apa gitu juga waktu di sana itu. Nah, dan ada beberapa pengalaman yang istimewa sebenarnya yang mungkin saya nggak bisa ceritakan gitu. Tapi ada pengalaman yang istimewa juga dari teman akrab saya di sana. Beliau itu waktu itu sedang membaca Quran di Masjid Nabawi, di masjid yang besar, masjid besarnya bukan di Kuba Hijaunya itu, di masjid besar. Kemudian dia itu seperti ya mungkin rindulah sama Rasul gitu. Nggak lama kemudian seperti setengah ngantuk itu, waktu baca Quran setengah ngantuk, tahu-tahu ada angin kenceng, seperti ada angin kenceng ke wajahnya itu, hus. Nah, beliau tuh melihat seperti dari jauh tuh datang, sosoknya tuh berjubah, pakai imamah seperti Habib itu nggih. Terus punya berjenggot, tapi jenggotnya nggak panjang nggih, segini aja jenggotnya itu. Ganteng banget itu. Wah, jangan-jangan tak bilangin, jangan-jangan sampean tuh waktu itu yang menemui jenengan tuh ya kalau enggak Nabi Muhammad nggih, Sayyidina Abu Bakar, karena beliau yang dimakamkan di situ kan ada Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakar nggih, kemudian Sayyidina Umar. Umar di situ. Iya, yang dimakamkan di situ. Ya insya Allah antara kalau nggak salah ya insya Allah Nabi Muhammad SAW gitu, kalau misalkan dari ciri-cirinya beliau itu seperti ini. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga seperti itu. Tinggal lihat beliaunya berperangnya tinggi besar atau sedang-sedang gitu, sedang katanya, kulitnya putih begini gitu. Senyum atau gimana itu, apa? Senyum, jadi cuma datang sampai di depannya begini beliau, terus habis itu sudah sadar gitu, seperti setengah sadar gitu. Waktu itu seperti ketiduran tapi masih agak sadar gitu. Tahu-tahu ada angin kenceng gitu, kayak hembusan lah ya, nggak kenceng sih, cuman kayak ada angin lah gitu. Seperti langsung angin lewat gitu ya. Seperti ada hembusan angin, tapi dia posisi seperti antara tidur sama sadar.
Nah, sekarang gini Bajikan, tadi dari awal pengalamannya kan yang keajaiban gitu ya, maksudnya alhamdulillah gitu, yang masya Allah semuanya. Terus kalau menurut panjenengan yang waktu di sana apa tidak ada pengalaman yang kayak ini tamparan nih, atau mungkin ini teguran untuk saya gitu, nggak ada? Atau memang positif semua dari awal sampai akhir? Nah, Selama itu 1 bulan itu? ada. Jadi saya sadarnya itu setelah di Indonesia. Jadi memang ya namanya mungkin haji itu kadang-kadang kan masakannya ada yang nggak sesuai dengan selera kita, atau lidah kita gitu. ya, dan itu juga beberapa teman-teman saya juga merasakan. Nah, ini yang uniknya itu seperti ini. Teman saya itu dari awal itu waktu makan udah merasakan, wah masakannya kok kayak gini ya, kok gini Ngomong gitu. beliau. Iya, negatif gitu, secara negatif. Dari saat itu sampai pulang nggak pernah merasakan enaknya makan di sana. Nah, ini juga seperti itu. Iya, itu penting sekali kita kalau ada sesuatu yang nggak enak jangan sampai sekali-kali terucap. Tapi kalau batin gimana? Nah, saya sendiri sempat batin, tapi saya lawan dengan batin positif ya. Oh, memang enak seperti ini. Yang penting saya lapar, saya ada makanan. Alhamdulillah, ini udah terima kasih gitu. Meskipun rasanya itu aneh bagi saya, atau rasanya juga nggak enak, atau mungkin hambar atau bagaimana, tapi saya bercoba untuk husnudon gitu. Alhamdulillah, ini udah rezeki dari Allah. Dan besok-besoknya atau nanti-nantinya sore atau siangnya itu saya makan enak lagi gitu, Mbak. Mungkin tapi yang itu panjenengan itu nggak enak sampai pulang gitu. Nah, pernah saya membatin seperti itu, wah memang rasanya kok kayak gini gitu kan ya. Saya mencoba ngikuti hawa nafsu gitu. Ya selanjutnya memang nggak enak makanannya itu. Jadi berubah, ya memang nggak enak gitu. Awalnya seperti itu, tapi selanjutnya saya biasa-biasa aja, bahkan cenderung enak atau gitu. Mungkin jenengan yang tadi berusaha melawan itu ya, pikiran yang negatif tadi itu ya, mungkin ya. Berarti pada saat kita ngikuti bisikan negatif itu, bahkan dalam batin pun kita nggak terucap, itu bisa terjadi. Memang benar-benar perlu berhati-hati di sana itu, artinya dalam mengelola hati, jangan sampai mengikuti suudon, kemudian jangan sampai mengikuti hawa nafsu yang beranggapan negatif dan sebagainya. Kemudian jangan sampai terlalu percaya diri atau merasa hebat atau sebagainya gitu. Karena ada beberapa yang merasa seperti itu, oh saya bisa lah ke sana, cuman ke sana aja kok begini-begini, nggak taunya nyasar gitu. Nah, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu makanya dari situ itu sebelum berangkat Bapak, pentingnya menata niat ya. betul sekali, dari Bapak mertua, Bapak saya sendiri itu juga mengingatkan bahwasanya hati-hati dalam mengelola hati, apalagi sudah di tanah suci, ngatakan. Kemudian dari awal menata niat, menata hati, jangan sampai negatif, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita batin, maka insya Allah terjadi. Seperti tadi kan, bahkan saya nggak berdoa mengangkat tangan, saya cuma dalam hati ingin bertemu wali-wali Allah yang ada di sana, seperti teman saya juga. Itu secara batinnya saja gitu, dari dalam hati saja, itu sama Allah diberikan apa yang kita minta gitu, apa yang kita inginkan. Karena tadi kan ada kalimat yang Allah itu tidak jauh dari urat nadi kita. Gimana kalimatnya itu kan, saya pernah mendengar itu. Itu jadi, kan seperti itu ya. Jadi itu kan sebenarnya ada di dalam Quran itu, bahwasanya Allah itu mendawuhkan, jadi ngendikane atau menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu, bahwasanya kalau ada hambaku yang bertanya di mana aku, jawabnya sesungguhnya aku dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher. Jadi saking dekatnya Allah itu, maha taunya Allah itu bagaimana, secara detailnya itu mungkin itu bisa dibilang sangat tersembunyi, atau sir, atau sangat dirahasiakan, sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa dibuka di kalangan umum atau diucapkan. Karena itu beberapa ulama menyampaikan
untuk hal-hal yang bersifat sir atau ma'rifat, atau hal-hal yang bersifat hakikat dan ma'rifat, ilmu-ilmu yang seperti itu atau bersifat sir itu tidak boleh diucapkan, tidak boleh dituliskan atau dibacakan. Karena yang membacakan atau menuliskan atau yang menyampaikan itu maka bisa dibilang kafir nantinya gitu. Naudzubillah. Jadi hal-hal yang bersifat seperti itu ya kita hanya bisa sebatas itu saja. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali untuk pengalaman dari Pak Haji malam hari ini. Banyak pelajaran teman-teman yang kita ambil dari kita mendengarkan pengalaman beliau waktu menunaikan ibadah haji. Jadi pada intinya yang saya tangkap di sini itu kita tata dulu awal niat berangkat gitu nih. Karena di sana itu ternyata apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada kata-kata apa mendapatkan azab itu kayaknya kok tidak ya. Jadi tergantung dari apa yang kita pikirkan. Oke teman-teman, ambil positif dari tayangan kita pada malam hari ini. Mohon maaf ya dari kekurangan. Mungkin Pak Haji ada yang ingin sampaikan ke teman-teman untuk penutupannya. Oke. Dan satu lagi bekal yang perlu dipersiapkan itu jangan pelit. Artinya ya kita cukup seadanya, semampunya, secukupnya, tapi jangan pelit, itu saja. Karena dari awal kita mau berangkat pun misalkan ada syukuran dan segala macam ya selayaknya sebaiknya lah gitu yang kita sediakan, yang kita suguhkan seperti yang kami ceritakan tadi, hanya sekedar wewangian saja sama Allah dibalas seperti itu gitu. Kemudian dari segi makanan dan minuman jangan tanya lagi gitu, itu sudah luar biasa. Dan di sana kalaupun kita ingin belanja, niatkan untuk sedekah, misalkan kita di Mekah ya sedekah untuk ahli Mekah, kalau bisa jangan ditawar gitu. Nah, itu pesan dari orang-orang tua kami supaya apa, kita bersedekah, niatnya sedekah untuk ahli Mekah dan ahli Madinah, maka insya Allah sama Allah itu akan diberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat yang berkali-kali lipat seperti itu. Jadi perbanyaklah bekal itu untuk beribadah ya, termasuk meskipun kita belanja entah itu untuk oleh-oleh atau keperluan di sana atau di rumah kelak, ya kita perlu niatkan sebagai sedekah gitu. Dan banyak-banyak juga bersedekah, misalkan apapun yang kita bisa, maupun itu hanya sekedar tenaga ataupun sekedar air ataupun makanan yang meskipun hanya sedikit, maka jangan sampai istilahnya pelit, jangan sampai menahan gitu. Insya Allah sama Allah itu akan diberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat, baik maupun masih di tanah suci ataupun sudah di tanah air kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kesalahan-kesalahan kata saya juga mohon maaf. Semoga apa yang pengalaman yang kita bagikan bisa sedikit banyaknya bisa menjadi ilmu atau menjadi tambahan bagi teman-teman sekalian dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.